Baik, benar sekali. Apakah dari Anda semua ada yang ingin menambahkan apa itu pengertian dari kas kecil? Baik, saya Ibu jelaskan aja ya. Kas kecil merupakan uang tunai dalam jumlah terbatas yang disediakan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran yang relatif kecil. Nah, misalnya contohnya gini, misalnya Dewi mempunyai perusahaan yang telah menetapkan dana untuk kas kecilnya itu sebesar 1 juta. Nah, jadi misalnya nanti ada pembelian alat tulis kantor, jadi yang harganya itu di bawah 1 juta, Dewi bisa menggunakan dana kas kecilnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi dari kas kecil. Ada yang tahu nggak apa itu fungsi dari kas kecil? Ada, Bu. Baik, silakan. Izin, Pak. Baik, silakan Zura. Fungsi kas kecil itu untuk membiayai pengeluaran kecil dan rutin agar kegiatan operasional berjalan lancar tanpa prosedur yang rumit. Baik, benar sekali. Mungkin ada tambahan dari Rehan apa itu fungsi dari kas kecil? Baik, nah fungsi utama dari kas kecil itu memiliki dua fungsi utama dari kas kecil itu ada dua. Yang pertama itu adalah fungsi keamanan. Nah, fungsi keamanan ini contohnya, misalnya di suatu perusahaan itu ada brankas. Nah, di brankas itu cuma ada uang dana kas kecil. Nah, misalnya nanti ada kemalingan di suatu perusahaan, jadi itu dapat meminimalisir kerugian dari perusahaan tersebut karena dana yang berada di brankas tersebut hanyalah dana kas kecil yang mungkin relatif kecil uangnya. Selanjutnya itu fungsi efisiensi. Nah, yaitu pembentukan kas kecil dianggap paling tepat bagi perusahaan untuk pembayaran yang relatif kecil sehingga tidak efektif jika menggunakan cek. Misalnya kita ingin membeli konsumsi pada saat rapat, misalnya itu uangnya itu cuma 500.000. Nah, tidak mungkin kita akan membayar itu menggunakan cek, otomatis kita akan menggunakan dana kas kecil untuk pembayarannya. Nah, selanjutnya itu fungsi lain dari kas kecil. Yang pertama yaitu untuk melakukan pengeluaran yang relatif kecil dan juga mendadak, yang tidak ekonomis dan juga tidak praktis. Yang kedua yaitu meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan termasuk relasi bisnis pimpinan. Yang ketiga yaitu untuk mempercepat kegiatan atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke dalam dokumen pengelolaan kas kecil. Mungkin dari anak-anak semua sudah pernah melihat bukti ataupun dokumen-dokumen untuk dana kas kecil ini. Yang pertama yaitu bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar sendiri merupakan dokumen saat kas dan mengeluarkan kas untuk pembentukan atau pengisian dana kas kembali. Misalnya kita ingin mengisi dana kas kecil kembali, maka kita akan menggunakan bukti kas keluar dari bendahara keuangannya. Selanjutnya itu permintaan pengeluaran kas kecil atau P2KK. Nah, dokumen permohonan dana kas kecil dari pengguna kepada pemegang kas kecil sebagai bukti penyerahan dana. Yang ketiga yaitu bukti pengeluaran kas kecil. Nah, dokumen ini mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana kas kecil yaitu oleh pemakai dana kas kecil sendiri. Yang keempat, permintaan pengisian kembali kas kecil. Misalnya pada akhir bulan nih kita kas kecilnya udah habis, maka dari yang memegang kas kecil ini bisa menggunakan dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil. Selanjutnya buku jurnal kas kecil. Nah, yaitu untuk mencatat seluruh mutasi atau transaksi-transaksi dengan menggunakan dana kas kecil sendiri. Nah, ini merupakan contoh dari dokumen pengelolaan kas kecil. Yang pertama yaitu bukti kas keluar. Yang kedua, permintaan pengeluaran kas kecil. Format pengajuan dana kas kecil. Jika perusahaan ingin mengajukan pengisian dana kas kecil kembali, bisa menggunakan form pengajuan dana kas kecil. Selanjutnya, ini merupakan jurnal pencatatan dari kas kecil yang pernah mungkin untuk jurnal sama dengan transaksi pada umumnya itu tidak jauh berbeda, tapi itu kasnya menggunakan kreditnya menggunakan kas kecil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pencatatan kas kecil. Apa aja nih sistem pencatatan kas kecil? Apakah dari Ananda ada yang tahu?
sekali. Nah, sebelum ada tugas dan terkait pencatatan dana kas kecil ini, Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran terkait dengan pengelolaan pencatatan dana kas kecil. Mungkin dari Anda semua bisa menontonnya. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang metode pencatatan kas kecil. Nah, sebelumnya Nah, baik, untuk pencatatan kas kecil tadi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama nah, ini untuk tugas minggu depan ya anak-anak semua. Mungkin nanti minggu depan akan saya lagi tugasnya. Nanti dipresentasikan masing-masing siswa di depan. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas, saya akan memberikan sebuah kuis kepada anak-anak semua. Mungkin bisa dikerjakan terlebih dahulu. Untuk penilaian kuis terbaik nanti akan saya share di grup ya. Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Barcode. Nah, mungkin bisa di-scan kepada anak-anak semua. Apakah sudah bisa login? Belum, Bu. Udah, Bu. Mulai dari mana sampai mana? Kas kecil adalah Apakah sudah bisa login? Ya, Bu. Baik, kita akan mulai. Bu, tidak mulai, Bu. Oh, udah. Sudah. Silakan dikerjakan kuisnya. Dah, Bu. Ngapain mana, Bu? Terakhir kayak punya ini. Gimana? Gimana kan? Tak berani. Baru ya. Wah, ini kan ada di leaderboard. Ah, bikin sama. Mau beli leaderboard. Ada ya? Ada. Kita siap ya. Jam 2 kita. So and short. Udah belum diisi tadi leaderboardnya. Tentang leaderboard ya, Pak. Mana belum bisa? Juli. Nah, kalian dan anak-anak semuanya mungkin untuk hasilnya nanti akan saya share ke grup. Berhubung waktu kita sudah habis, saya sudahi pembelajaran ini. Saya mohon maaf jika ada salah dan kata. Dan jangan lupa untuk tugasnya disiapkan minggu depan. Wassalamualaikum.